Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, marilah pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita diberikan oleh Allah begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lain yang kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pada perjumpaan kali ini kita menengahkan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi pada saat ini. Berbicara dalam kehidupan manusia. Keadaan manusia senantiasa selalu berubah. Ada kalanya dia memiliki waktu yang cukup omber atau luas. Kadangkala dia memiliki waktu yang sangat sempit. Kadangkala dia memiliki rezeki yang banyak. Di saat lain dia mendapatkan rezeki yang sangat sedikit. Begitu juga dengan usaha yang dilakukan, kadangkala dia berhasil menunjukkan keberhasilan atas usahanya, dan di sisi lain pun dia mengalami kemerosotan usahanya. Bahwasannya senang dan susah bagi kehidupan manusia adalah hal yang biasa. Kalau dia mau memperhatikan bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian dalam rangka ahsanu amala. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia di dunia ini, baik yang berkaitan dengan rezeki yang sempit, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, atau masalah-masalah lain yang menyebabkan hidupnya dia sedikit menderita, atau karena dia sakit, atau karena ujian lain yang Allah berikan kepadanya. Bahwa kesusahan-kesusahan yang dialami manusia di dunia ini sebenarnya sifatnya sangat sementara dan mudah untuk diupayakan penyelesaian masalahnya. Kesusahan-kesusahan manusia di dunia ini tidak seberapa dibandingkan kesusahan kita di akhirat nanti. Kesusahan hidup di akhirat nanti tidak mungkin kita bisa memperbaikinya. Berbeda dengan di dunia, kita sebagai manusia mengalami kesulitan di dunia, masih bisa kita minta tolong kepada sahabat kita, kepada saudara kita, bahkan kepada kedua orang tua kita jika mereka masih hidup. Bisa juga dengan tetangga kita yang dekat maupun yang jauh. Pasti kesulitan kita yang kita hadapi, mereka mau membantu kita, insya Allah begitu. Tetapi kesulitan-kesulitan kita di akhirat nanti, siapa yang mau menanggung kesulitan kita? Di akhirat nanti satu dengan yang lain adalah sendiri-sendiri. Orang tua tidak mengenal anak, anak tidak mengenal orang tuanya. Bahwa kesulitan hidup mereka di akhirat adalah murni tanggung jawabnya pribadi. Oleh karena alam akhirat merupakan alam pembalasan amal. Sedangkan di dunia adalah alam untuk kita mencari amal baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita merenungkan kesulitan kita di dunia ini adalah sifatnya sementara. Sebentar, tidak lama. Karena Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya, baik pada persoalan agama maupun dalam persoalan kehidupan ini. Yuridu bikumullaha wa la yuridu bikumul usra. Yuridu bikumullaha wa la yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan
bagi hambanya. Bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah Allah memberikan kemudahan tidak hanya pada urusan agama, tapi Allah memberikan kemudahan di dalam urusan kehidupan manusia sehari-hari. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu adalah sebagai ujian sementara. Tapi kesulitan di akhirat adalah kesulitan yang hakiki, yang kekal, yang mana kita tidak bisa lepas daripadanya jika kita menemui kesulitan. Salah satu kesulitan kita di akhirat, salah satu di antaranya adalah padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia semua dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Di mana padang mahsyar adalah suatu dataran yang luas, yang bawahnya adalah berwarna putih. Dan di atas kepalanya, di kepala manusia, matahari berjarak 1,5 kilometer. Sangat dekat. Bayangkan kesulitan yang kita hadapi. Bahwa di dunia saja, matahari yang berjarak ribuan tahun cahaya, dengan panas kurang lebih 35-40 derajat, kita masih menemui banyak kesulitan. Tidak mampu untuk menahan panas itu, apalagi panas di akhirat. Maka orang-orang yang dapat mengatasi kesulitan di padang mahsyar ada 7 golongan kalau menurut Rasulullah SAW. Sab'atu nafir yujiluhum Allahu ta'ala jila arsihi yauma jila illa jiluhu. Yang pertama, imamun adil. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Siapakah imam adil itu? Imam adil itu adalah sesosok manusia yang mencintai rakyatnya, yang menghendaki rakyatnya tidak menjadi rakyat kecil, tapi menghendaki menjadi rakyat yang sejahtera. Artinya rakyat itu dibesarkan untuk menjadi sesosok manusia yang bermartabat, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Dia memiliki kehidupan yang baik. Bukan masyarakat yang menjadikan dia sebagai wong cilik. Kalau seorang pemimpin, dia mengikrarkan dirinya sebagai pemimpin wong cilik, dia mudah lari dari tanggung jawab. Oleh karena apa? Dia tidak punya kewajiban menurut pribadinya untuk membesarkan rakyatnya. Inilah pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang adil bagaimana? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita memilih pemimpin yang adil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an adalah amanu wa amilu sholihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh untuk menjadi pemimpin. Kenapa ukuran pemimpin adalah iman dan amal soleh? Iman dan amal soleh adalah ciri dari ketakwaan seseorang. Pemimpin yang bertakwa, dia akan mudah menyelesaikan urusan-urusan kepemimpinannya di masyarakat. Sebab orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Kemudian bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Bagi siapa orang yang bertakwa, Allah akan memudahkan berbagai urusannya. Jadi kalau pemimpin yang bertakwa, Allah akan memberikan kemudahan dalam persoalannya dan memudahkan dalam urusannya. Padahal seseorang pemimpin itu banyak sekali masalah yang menghinggapinya karena
seorang pemimpin memimpin rakyatnya, begitu banyak persoalan kehidupan yang disampaikan kepadanya. Kalau dia tidak bertakwa, mana mungkin bisa mewujudkan suatu keadilan di masyarakatnya. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar adalah nasabun nasab ibadillahi ta'ala, yaitu seorang pemuda yang rajin dan giat beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesosok pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, dialah akan mendapat naungan di yaumil mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan pemuda yang giat dan rajin beribadah, dia lahir dari keluarga yang mana imam keluarganya adalah adil, imam keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana anggota keluarga yang dipimpinnya selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahirlah generasi-generasi pemuda yang hebat. Wal yasallajina lau tarakum min khalfihim dzurriyyata di'afa khafu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau meninggalkan generasi yang lemah di belakangmu sehingga kamu mengkhawatirkan kesejahteraannya. Inilah pemimpin keluarga. Jika memahami ayat ini, tentunya dia akan mempersiapkan generasi yang tidak akan lemah di kemudian hari, yang kita khawatirkan akan kesejahteraan hidup mereka. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapat naungan yaumil mahsyar nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang ketiga, wa rajulun dzakarallahu waliyan papadat ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala, yaitu seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari di tempat yang sunyi, kemudian meneteskan air matanya, dia menangis karena takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang semacam inilah yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, dari 7 golongan pada kesempatan ini baru saya sampaikan 3 golongan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali di waktu dan di tempat yang sama. Marilah kita selalu berintrospeksi diri kita, keluarga kita, agar senantiasa menyikapi bahwa kehidupan dunia sesulit apapun mudah untuk kita upayakan agar kita lepas dari kesulitan. Namun kesulitan hidup manusia di akhirat sungguh sangat sulit kita untuk melepaskan dari kesulitan itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum ila tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.